di mana kita akan saling berbagi terkait PBL kita masing-masing, sharing apa yang sudah kita capai dan tujuan kita selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reina Idola Hutasoid dari tim PBL Visual Surveying for Robot Manipulator sebagai moderator pertama dengan pemateri kita yang pertama yaitu dari tim PBL Robotari. Di sesi sharing ini di akhir saya akan membuka sesi Q&A, jadi teman-teman silahkan mendengarkan sharing dengan baik dan siapkan pertanyaannya untuk tim robot tari nanti. Kepada tim tari, waktu dan tempat disilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator satu. Di sini untuk materi yang pertama itu tentang robot tari. Next. Berikut materi yang akan dibahas pada sesi satu hari ini. Berikut ini merupakan anggota tim member dari tim member yang 7. Di sini ada Pak Eko Rudiawan sebagai yang menaungi tim robot tari. Kemudian ada Bu Nurul Ziva dan Bu Nur Rafia Dijal. Kemudian terdapat 5 orang dari semester 6, 1 orang dari semester 4, dan 3 orang dari semester 3. Belum. Oke. Eh, apa itu tim Barelang 7? Tim Barelang 7 merupakan tim robot yang membuat robot tari yang mana robot tersebut dirancang untuk dapat menari berdasarkan gerakan tarian tradisional Indonesia. Dalam konteks Indonesia, robot tari dikenal dalam bentuk KRSTI atau Kontes Robot Seni Tari Indonesia yang tujuannya itu adalah untuk mengikuti kegiatan KRI atau Kontes Robot Indonesia. Robot tari sendiri ini menampilkan robot humanoid yang dapat menari berdasarkan gerakan tarian dan budaya yang ada di Indonesia. Robot tersebut nantinya dapat menari dengan iringan musik, melakukan pergerakan yang dibutuhkan sesuai dengan tema KRSTI. Nah, untuk tema KRSTI pada tahun 2024 yaitu tari olek tamu lilingan yang berasal dari Bali. Oke, kemudian berikut ini merupakan list untuk riset dari semester lalu. Jadi permasalahan pada robot yang ada pada tahun 2024 itu di list kemudian eh, di menjadi pengerjaan untuk semester ke depannya. Oke, berikut ini eh, untuk riset yang dikerjakan itu terdapat 3 bagian, diantaranya adalah bagian mekanikal, elektrikal, dan program. Oke, berikut ini merupakan desain robot pada robot tari. Robot tari ini sendiri dibagi menjadi 2 bagian, diantaranya adalah upper body, yaitu tubuh bagian atas yang dimulai dari servo kepala sampai servo pinggang bagian tengah. Kemudian untuk bagian lower body-nya itu merupakan bagian kaki yang servonya itu dimulai dari bagian pinggang hingga telapak kaki. Berikut ini adalah tampilan desain robot.
dilihat berdasarkan isometric view, front view, dan back view. Oke, untuk material yang dipakai dalam robot tari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat G10 yang dipakai di bagian upper body. Kemudian ada aluminium alloy 661 itu di bagian upper body juga. Kemudian PLA plus itu di bagian upper body, part-part kecil yang menjadi support part untuk di body robotnya. Kemudian untuk tangan dari robot tari ini terbuat dari bahan silikon. Kemudian eh, terdapat aluminium alloy 661 yang terpasang pada bagian kaki. Oke, untuk implementasi dari dari desain robot tari yang telah dirancang itu seperti berikut ini. Yang pertama ada robot satu, itu namanya Laras. Kemudian ada robot dua, itu namanya Aruna. Oke, selanjutnya eh, berikut ini merupakan mechanical hardware dari robot tari. Robot tari ini menggunakan 4 tipe servo dari Dynamixel. Yang pertama ada servo MX28, itu jumlahnya satu yang terletak di bagian dada. Kemudian ada Dynamixel SL320 yang berjumlah 13, yang mana terdapat 5 pada bagian lengan kanan dan 5 bagian lengan kiri, kemudian 3 lainnya itu di bagian leher. Kemudian ada servo Dynamixel SL430 itu yang terdapat pada bagian bahu kanan dan bahu kiri. Kemudian selanjutnya ada Dynamixel XM540 yang berjumlah 13 yang terpasang pada bagian kaki. Nah, untuk robot tari sendiri itu memiliki ukuran dalam Bros KRST itu untuk ukuran robotnya tidak boleh lebih dari 600 mm untuk tinggi dan rentang tangannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Anissa. Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutiara Irnisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai elektrikal dari robot tari. Nah, yang pertama di sini ada wiring elektrikal diagram dari robot tari. Nah, yang pertama di sini kami menggunakan sumber daya lipo baterai 16,8 volt. Nah, untuk microcontroller yang kami gunakan yaitu Orange P3B, dan di sini kami menggunakan sensor IMU BNO 055, dan untuk aktuatornya sendiri kami menggunakan servo Dynamixel. Di sini kami menggunakan 4 jenis servo Dynamixel pada robot tari. Nah, yang pertama ada servo XL320 yang dimana di robot kami dipakai di bagian kepala, tangan kanan, dan tangan kiri. Nah, untuk XL320 ini membutuhkan tegangan sebesar 7,4 volt. Nah, dari sumber daya utama, tegangan diturunkan melalui step down 7,4 volt dan outputnya diberikan ke servo XL320. Nah, kemudian ada servo Dynamixel XL430 yang kami gunakan pada bagian bahu kanan dan bahu kiri. Nah, XL430 ini membutuhkan tegangan sebesar 11,1 volt. Nah, yang dimana diturunkan juga menggunakan step down adjustable sebesar 11,1 volt. Kemudian pada bagian dada robot tari kami menggunakan servo Dynamixel MX28, yang dimana MX28 ini membutuhkan tegangan 16,8 volt yang langsung kami ambil dari sumber utama dari baterai LiPo. Nah, kemudian untuk bagian kaki kami menggunakan servo Dynamixel XM540
untuk tegangannya sama seperti MX28 yaitu 16,8 volt langsung dari baterai LiPo atau sumber daya utama. Nah, untuk mikrokontrolernya sendiri membutuhkan tegangan 5 volt yang dimana diturunkan menggunakan step down fix 5 volt. Nah, untuk komunikasi antar mikrokontroler dengan servo itu sendiri, kami menggunakan UTU-DITU dari Robotis. Nah, yang dimana di sini kami menggunakan 3 pin atau komunikasi TTL ini untuk ke servo XL320, XL430, dan MX28. Nah, untuk yang 4 pin kami gunakan untuk komunikasi ke servo XM540. Nah, kemudian untuk IMU BNO 055 ini kami menggunakan komunikasi I2C. Nah, untuk LCD OLED juga kami menggunakan komunikasinya I2C. Nah, di sini terdapat switch. Nah, ini untuk menghidupkan servo. Kemudian di sini ada button. Ini untuk memulai robot. Nah, ini untuk micro button untuk merunning atau menjalankan program. Nah, selanjutnya di sini ada PCB Shield Orange P Design yang digunakan pada robot tari itu sendiri. Dan yang di sebelah kiri ini terdapat desain sebelumnya, yang dimana desainnya sebelumnya itu lebih besar dari desain yang sekarang. Nah, untuk improvementnya dari riset sebelumnya yang pertama ya kami mengecilkan ukuran PCB Shield. Nah, jadi ukuran PCB Shield ini disamakan dengan ukuran Orange P, yang dimana ukurannya itu 85,06 mm kali 56 mm. Nah, kemudian untuk mengecilkan ukuran PCB Shield ini, kami memisahkan 2 rangkaian servo yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemudian kami mengubah beberapa komponen dengan ukuran yang lebih kecil serta mengatur tata letak komponen agar PCB ini dapat lebih efisien. Nah, ini untuk implementasi PCB Shield Orange P pada robot tari ini sendiri. Nah, jadi di sini PCB Shield ini dipasang di bagian badan. Nih, seperti yang ditunjuk oleh tanda panah. Nah, ini untuk PCB yang dipisah dari PCB yang sebelumnya, yaitu PCB untuk ke servo. Servo bagian kepala sama tangan itu untuk servo XL320 diletakkan pada bagian bahu robot, bagian depan bahu robot dekat servo XL430. Nah, untuk PCB servo XL430 diletakkan di sebelah kirinya. Jadi XL320 ini diletakkan di sebelah kanan dan XL430 di sebelah kiri. Nah, ini untuk PCB OLED dan untuk micro button yang untuk menjalankan program tadi. Nah, untuk desain sebelumnya micro button dan LCD OLED ini dipisah. Nah, sedangkan yang sekarang antara micro button dan LCD OLED itu udah akan disatukan dalam satu PCB dan diletakkan di bagian punggung robot. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih kepada moderator dan ada suaranya.
Terima kasih kepada moderator dan Tiara. Baik, di sini saya akan sedikit sharing tentang program yang ada di Robotari. Yang pertama adalah microcontroller robot. Microcontroller yang digunakan pada Robotari saat ini adalah Orange P3B. Jenis controller ini sama dengan yang digunakan dalam riset sebelumnya, yaitu Orange P3B. Alasan pemilihannya adalah karena selain harganya yang terjangkau, microcontroller ini sangat kompatibel dengan robot. Salah satu keunggulannya adalah dukungan terhadap Bluetooth 5.0 yang memungkinkan komunikasi Bluetooth yang lebih stabil pada robot. Lalu untuk bahasa pemrograman yang digunakan pada Robotari itu ada dua, yaitu bahasa pemrograman Lua dan bahasa pemrograman Python. Pada dasarnya, untuk pemrograman Robotari sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pemrograman robot dan pemrograman music detection. Untuk mikro yang digunakan pada Robotari adalah Orange P3B, dan untuk mikro yang digunakan di music detection adalah Raspberry Pi 4 tipe B. Jenis controller yang digunakan pada music detection juga sama dengan riset sebelumnya, yaitu Raspberry Pi 4 tipe B. Alasannya sendiri adalah karena controller ini sudah cukup kompatibel karena dapat mentransmisi data dengan baik ke RSP untuk menjalankan dan menggerakkan aktuator robot. Next. Untuk sistematis komunikasi sendiri adalah selanjutnya adalah sistem komunikasi Bluetooth. Mungkin teman-teman sekalian ada sedikit pertanyaan terkait bagaimana robot tari dapat bergerak dan menari menyesuaikan dengan iringan musik. Jadi, robot tari dapat bergerak dan menari mengikuti iringan musik dikarenakan adanya sistem komunikasi Bluetooth. Lalu, apa itu sistem komunikasi Bluetooth? Sistem komunikasi Bluetooth pada robot tari adalah mekanisme pengiriman dan penerimaan data antar dua perangkat, yaitu Raspberry Pi sebagai transmitter dan Orange Pi sebagai receiver, dengan menggunakan teknologi Bluetooth. Sistem ini memungkinkan sinkronisasi gerakan robot tari dengan musik secara real. Untuk sistematis komunikasinya sendiri adalah pada saat musik play, data musik akan masuk dari sound card USB ke Raspberry. Lalu, Raspberry akan membaca data musik tersebut, apakah bernilai 1 jika ada musik dan 0 jika tidak ada musik. Lalu, data yang diterima Raspberry akan ditransmisikan ke Orange Pi melalui komunikasi Bluetooth. Orange Pi yang berperan sebagai receiver akan menerima data tersebut, apakah bernilai 1 atau 0. Jika data yang diterima 1 ada, maka Orange Pi akan membaca data tersebut sebagai ada musik dan menggerakkan semua aktuator robot, sehingga robot dapat bergerak dan menentu. Namun, jika data yang diterima adalah 0, maka Orange Pi akan membaca data tersebut sebagai tidak ada musik dan aktuator robot tidak akan bergerak sama sekali. Namun, setelah uji lapangan, terdapat problem yang dialami terkait sistem komunikasi Bluetooth pada robot tari. Salah satunya adalah koneksi Bluetooth yang terputus karena pengiriman sinyal yang terganggu akibat box music detection yang tertutup. Maka dari itu, sesuai dengan riset yang ada, pada Raspberry yang berperan sebagai transmitter, diberikan tambahan device eksternal berupa antena yang support agar dapat mengirimkan sinyal dengan baik. Lalu ada indikator robot. Indikator yang digunakan di robot tari di sini adalah OLED, yang fungsinya adalah menampilkan status robot. Karena pada riset sebelumnya, tampilan OLED hanya menampilkan 3 status tombol saja, robot handler atau operator robot masih kesulitan dalam mengoperasikan tombol robot, apakah sudah ditekan atau belum, dan harus mengira atau menambah status robot. Maka dari itu, sesuai dengan riset plan yang ada,
Pada tampilan OLED, dicoba untuk menambahkan indikator lain agar robot handler atau operator robot dapat melihat dan mengecek status robot secara real-time. Seperti yang dapat dilihat pada gambar tersebut. Selanjutnya ada record motion rod. Jika dilihat pada robot tari, maka robot dapat bergerak dan menari dengan gerakan yang presisi dan kompleks mengikuti tema tarian setiap tahunnya, yaitu dikarenakan gerakan tarian yang ada di robot tari direcord satu persatu pada proses record motion. Record motion sendiri adalah metode untuk merekam atau menyimpan pergerakan robot atau parameter sudut servo agar bisa dimainkan kembali secara otomatis. Untuk proses record motion-nya sendiri dapat dilihat pada video berikut. Lalu, yang biasanya melakukan record motion robot dengan menjalankan program di terminal, untuk riset yang sekarang, program record motion-nya dikembangkan lagi dengan menggunakan UI. Pembuatan UI ini memberikan keuntungan terutama dalam kemudahan penggunaan. Dengan UI, pengguna tidak perlu mengetikkan perintah secara manual. Cukup menggunakan tombol slider atau menu interaktif untuk merekam dan memutar ulang gerakan robot. Seperti yang dapat dilihat pada tampilan berikut, ini merupakan tampilan UI recognition pada robot tarik. Oke, baik untuk proyek selanjutnya itu kami membuat robot 3. Oke, kesimpulan dari materi hari ini adalah robot tari merupakan robot humanoid yang dirancang untuk dapat menari berdasarkan gerakan tarian dan budaya yang ada di Indonesia sesuai dengan tema kontes robot yang akan diberikan pada setiap tahunnya. Oke, terima kasih. Mungkin untuk materi dari robot tari cukup. Next. Terima kasih dari tim Tari atas sharingnya. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh raise hand terlebih dahulu. Oke, teman-teman boleh silahkan raise hand yang ingin bertanya. Oke, untuk tim Tari ada pertanyaan pertama lewat chat.
dari Adrian. Pada slide elektrikal, kenapa di jalur menuju servo XL 430 tidak ada fuse-nya? Sedangkan pada servo lainnya dikasih fuse. Mungkin dari Baik, izin menjawab untuk pertanyaan dari siapa nih? Ardian. Pada slide elektrikal, kenapa di jalur menuju servo X430 tidak ada fuse-nya, sedangkan pada servo lainnya dikasih fuse. Nah, untuk di X430, kan kami di sini menggunakan PCB shield, yang dimana untuk rangkaian ke servo, di situ kami juga menggunakan rangkaian MOSFET, yang dimana di dalam rangkaian MOSFET itu sudah terdapat fuse 5 ampere. Nah, itu untuk pengaman seluruh servo. Jadi untuk di SL430 itu juga udah sesuai dengan tegangan yang direkomendasikan. Oke, terima kasih dari Robotari atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua dari Ratna Dulestari. Bagaimana kalian membuat gerakan tarian sesuai dengan tema yang diberikan? Apakah gerakan diberikan oleh panitia atau bagaimana? Untuk tim tari mungkin boleh dijawab di pertanyaan yang kedua. Baik, izin menjawab untuk pertanyaan yang kedua. Miss kecil. Bagaimana kalian membuat gerakan tarian sesuai dengan tema yang diberikan? Apakah gerakan diberikan oleh dia atau bagaimana? Untuk gerakan tarian yang dilakukan pada robot tari sendiri itu dibuat dengan menggunakan record motion seperti yang dijelaskan sebelumnya. Dan untuk setiap variasi gerakan yang dilakukan sendiri itu dibuat atau direkod oleh kami sendiri dan bukan ditentukan dari panitia. Panitia hanya menyediakan temanya saja dan untuk gerakannya itu kami record sendiri. Terima kasih.
Terima kasih dari tim Tari untuk jawabannya yang kedua. Untuk teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Halo, izin nambahin ya. Kan seperti yang saya sampaikan di chat ya. Tim minggu depan harus wajib bertanya. Jadi saya berharap ada yang nanya dari KRSRI. Kalau enggak, pertanyaannya double minggu depan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari Mahdi. Seperti yang kita lihat tadi, tim Tari menggunakan beberapa jenis servo yang berbeda. Apa saja perbedaan fungsi dari masing-masing servo tersebut? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan yang telah diberikan. Jadi, eh, untuk pertanyaan itu, apa saja perbedaan fungsi dari masing-masing servo tersebut? Jadi, servo tersebut itu fungsinya sama semua untuk pergerakan dari robot tari itu. Jadi untuk perbedaannya itu nggak ada karena dia tujuannya ya untuk gerakin si robot tersebut. Mungkin untuk perbedaannya itu ada di kekuatan torsinya. Oke, untuk jawabannya apakah cukup atau ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, mengingat waktu, mungkin kita bacakan pertanyaan yang terakhir dari Muhammad Abdul. Apa tantangan terbesar dalam mendesain robot tari? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi, eh, apa tantangan terbesar dalam mendesain robot tari? Jadi, mungkin pada bagian ini sih, kayak nyesuaiin sama posisi servo-servonya itu penyusunan servonya kayak misalnya tuh servo leher itu kan dia kayak harus berdekatan dengan bahu kemudian kayak diatur eh, proporsional dari robotnya kemudian ngatur-ngatur kayak apa sih namanya. Kan apa sih? Oke mungkin itu sih. Oke, terima kasih dari tim Tari. Pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir untuk menutup sesi sharing dari tim Tari. Terima kasih semua teman-teman. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Saya berikan kepada moderator kedua. Terima kasih, selamat pagi. Oke, baiklah. Terima kasih buat Kak Rina selaku moderator pertama. Dan kita akan lanjut pada sesi kedua yang akan dibawakan oleh tim PBL dari Visual Surveying for Robot Manipulator. Oke, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya semua orang selaku moderator yang akan menuntun kita pada pembahasan sesi kedua kali ini. Dan aturannya sama aja seperti ini. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memberikan waktu dan tempat untuk tim PBL Visual Surveying manipulator. Dan Sertina.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dilan Sembiring dari PBL Visual Scaffolding for Robot Manipulator. Di sharing session tahap 2 ini, saya akan menjelaskan presentasi Visual Scaffolding for Robot Manipulator. Oke, next. Berikut adalah daftar isi. Di sini ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah latar belakang. Yang kedua adalah riset semester lalu. Yang ketiga riset saat ini. Dan yang keempat adalah riset ke depannya. Oke, next. Latar belakang. Visual set point adalah pengendalian gerakan robot menggunakan umpan balik waktu yang nyata dari sensor penglihatan untuk melaksanakan tugas. Metode visi komputer mengekstrak fitur dari adegan operasional robot dan menentukan bagaimana robot harus bergerak untuk mengartikulasikan fitur gambar atau menyatu dengan benda kerja tugas. Teknik-teknik ini sangat bergantung pada kalibrasi kamera yang baik, model kinematik robot yang akurat, dan kinerja kamera yang memuaskan. Proyek ini merupakan proyek robotika yang berbasis pada lengan robot 6 DOF. Proyek ini dibagi menjadi 3 jenis, termasuk kontrol melalui aplikasi seluler, visual servoing berbasis gambar, dan servoing berbasis posisi atau kinematik. Selanjutnya, di sini ada riset semester lalu. Proyek kami bermula dari kami membangun robot, yang dimana kami mulai mencari referensi desain robot, dan mulai membuat robot menggunakan 3D print dan mengassembly robot. Bisa dilihat gambar di sebelah kanan. Pak robot yang kami print memiliki 6 part. Yang pertama itu adalah shoulder. Yang pertama itu ada base. Yang kedua shoulder. Yang ketiga elbow. Yang ketiga wrist bridge. Yang keempat wrist roll. Yang kelima grip. Selanjutnya, berikut adalah ukuran yang ada pada setiap part pada robot visual servoing. Di sini kami menggunakan 6 servo untuk menggerakkan robot visual servoing ini. Terdapat 2 jenis servo. Yang pertama itu MG90, itu untuk bagian atas robot. Dan yang kedua itu ada ATD 8120 MG, itu untuk bagian bawah robot. Lalu di sini ada flowchart yang kami gunakan. Yang pertama itu mulai, lalu robot akan mendeteksi objek. Setelah itu robot akan menganalisis benda yang terdeteksi oleh kamera. Jika sesuai, maka robot akan mengambil benda yang di objek tadi, lalu memindahkannya. Selanjutnya, berikut adalah wiring diagram. Pertama itu terdapat servo TD 8120 MG, itu terletak pada base, shoulder, dan elbow. Lalu untuk servo MG90 ini terdapat diletak di wrist bridge, wrist roll, dan grip. Lalu untuk sumber energinya itu kami memakai power supply 12 volt. Lalu di sini ada step down LM2 2596. Lalu di sini ada ESP32. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, oleh Nicholas, saya persilakan. Oke, selanjutnya itu adalah permasalahan dalam PBL, yang dimana skip. Mana? Ini kan? Ya. Oke, selanjutnya permasalahan dalam PBL yang dimana kami itu ada masalah pertama
kurang komunikasi dan interaksi antar tim PBL, karena kami itu selalu mengerjakan job desk masing-masing itu selalu individu, tidak ada komunikasi antar tim, jadi sering miskom itu. Lalu ada masalah kedua, kurang bekerja sama antar tim PBL dan kurang inisiatif setiap individu. Itu di tim kami sering melakukan work from house, jadi jarang bekerja sama antar tim. Selanjutnya, riset saat ini kami memiliki tiga tujuan. Yang pertama itu mulai membangun komunikasi yang baik antar tim PBL. Kami ingin meriset ulang setiap job desk yang kami lakukan kurang baik di masa lalu dan mulai memperbaikinya di semester sekarang. Tujuan yang kedua itu mulai melakukan setiap job desk yang diberikan dengan baik. Kami akan mulai menyusun robot kami yang mulai melakukannya bersama-sama sebagai tim, mulai dari print robot hingga assembly robot. Yang ketiga itu mulai mencapai target yang ditentukan bersama-sama. Kami juga mulai kembali membangun tugas untuk mengerjakan vision robot, kinematik pada robot, dan komunikasi menggunakan web pada robot. Selanjutnya, rencana riset ke depannya. Rencana kami ke depan adalah ingin membangun visual robot surveying yang menjadi lebih baik, lebih modern, yang menggunakan vision yang lebih baik, dan menggunakan kinematik robot yang lebih baik. Plan pertama itu membangun vision robot, dan mengembangkan vision robot. Plan kedua, menggunakan kinematik pada robot. Oke, mungkin cukup. Yang kedua aku nggak mendengarkan sama sekali loh. Gak dengar yang kedua. Itu penjelasan sini. Untuk penjelasan dari tim PBL sesi kedua kalian telah selesai. Saya akan buka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Silakan bisa dari kolom chat atau bisa dengan cara mengatakan langsung dengan unmute apa. Oke. Baiklah, apakah ada teman-teman yang ingin bertanya kepada tim yang memaparkan materi pada sesi kedua ini? Oke, baik. Sini ada pertanyaan dari Ratna Dwi Lestari. Pertanyaannya, bagaimana cara kalian mengevaluasi kinerja algoritma visual surveying dalam aplikasi real time? Baiklah, sekalian menunggu timnya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Ratna, saya berikan 3 pertanyaan untuk sesi ini. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, silakan diberikan
di kolom komentar saja untuk 3 pertanyaan. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yestia Zahua terlebih dahulu. Apakah metode vision yang akan kalian kembangkan? Untuk saat ini kami mengikuti eh, kakak kelas kami yang lalu itu menggunakan metode vision. Metode YOLO, sorry. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bisa dijawab saja langsung dari tim table yang sebagai presenter. Terima kasih. Apakah ada kendala? Nggak ada. Izin menjawab dari Muhammad Zaidi. Untuk saat ini kami belum bisa menampilkan video simulasinya. Tadi sudah dicari tapi tidak ketemu. Mohon maaf, tidak bisa menampilkan. Baiklah, untuk menghemat waktu kita, untuk pertanyaan terakhir saya akan memilih pertanyaan dari Ardian. Izin bertanya, apakah kalian akan menggunakan YOLO untuk visionnya atau kalian akan menggunakan metode apa untuk trend datanya? Dan juga mungkin itu sebagai pertanyaan penutup kita ya pada sesi kedua kali ini, karena sudah ada 3 pertanyaan. Eh, Mungkin saya bisa jawab pertanyaan dari Alvin saja. Izin bertanya, pada slide 8 ada permasalahan kurang komunikasi dan kerjasama antar tim ini. Pertanyaannya, apa faktor yang menyebabkan rusaknya komunikasi antar anggota pada tim PBL ini? Yang menyebabkan rusaknya komunikasi antar anggota pada tim PBL ini sebenarnya ada beberapa anggota tim itu tidak menjalankan job desk-nya. Jadi eh, mau nggak mau ada beberapa anggota yang kerjaannya double. Mungkin itu bisa terjawab. Apakah menjawab? Oke, baiklah. Terima kasih buat teman-teman. Dan itu mungkin jadi pertanyaan terakhir ya dari sisi kita sekali ini. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa tanyakan langsung ke tim table-nya nanti. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir sampai selesainya acara BIM pada hari ini. Semoga acara kita kali ini dapat menjadi wadah dan sarana untuk kita dalam bertukar informasi antara satu tim PBL dan tim PBL lain. Bila ada perkataan saya yang salah dan selama acara ini berlangsung, saya minta maaf dan saya akhiri. Terima kasih. Dan mungkin saya akan kembalikan ke
Pak Wibis. Terima kasih. Oke, sudah selesai ya sharing session hari ini ya. Terima kasih kepada semua moderator dan tim yang presentasi. Sebagai penutup dari saya ada beberapa hal yang mau disampaikan. Yang pertama adalah untuk tim yang akan selanjutnya presentasi, nanti kalian akan ke hari Rabu ya, yang presentasi berikutnya setiap Rabu sebelum presentasi nanti ke ruang staff Bril akan dijelaskan sedikit bagaimana teknis pelaksanaannya. Kemudian yang kedua, saya mau merevisi statement saya yang ada di pesan ya, bahwasannya kalau hari ini di bulan puasa ya, selama perkuliahan di bulan puasa maksimal pulangnya itu sebenarnya adalah jam 3. Jadi kalian minimal ada di workspace itu paling nggak sampai jam 3. Kemudian baru kalian absen pulang. Karena kita berlaku jam kuliah ya. Yang ketiga adalah untuk yang presentasi berikutnya, kalian sudah melihat tadi presentasinya seperti apa, jadi itu nanti tolong tim tari dan tim visual surveying memberikan standar yang baik dalam presentasi pertama ya. Tidak ada template yang diberikan dari Prodi, tapi mereka menampilkannya dengan baik. Ini mungkin jadi contoh untuk tim-tim selanjutnya untuk nanti presentasi seperti apa. Dan juga ini harapannya jadi penyemangat kalian ya, berbagi informasi, kemudian memperbaiki diri. Karena kalau kalian tidak mau PBL-nya presentasinya seadanya, maka kalian harus mengerjakan PBL-nya dengan baik di semester ini, sehingga di semester depan presentasinya di sharing session jadi lebih baik. Dan juga absensi setiap sharing session juga akan direkap ya, selain absensi kehadiran. Dan terakhir, seperti instruksinya, supaya ini menjadi kegiatan yang bermanfaat, tidak hanya sekedar masuk kiri keluar kanan, maka diminta tadi buat resume. Jadi pemateri pertama, pemateri kedua, itu nanti harusnya ada resumenya. Resumenya diupload ke learning mata kuliah project masing-masing. Gitu ya. Silakan nanti dikumpulin atau direkam. Minimal ya satu lembar halaman A4. Terima kasih. Sampai jumpa di sharing session minggu depan. Saya tutup ya. Selamat pagi. Oh iya, habis ini pastikan kalian hari ini ketemu sama manpro masing-masing. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.